Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kedudukan seorang ibu dalam Islam sangatlah agung dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ibu adalah sosok yang telah mengandung dengan penuh penderitaan, melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusui dengan penuh kasih sayang, dan membesarkan anak-anaknya dengan pengorbanan yang tiada henti. Al-Quran mengabadikan perjuangan ibu ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat ini menegaskan betapa berat perjuangan seorang ibu dan betapa besar haknya atas anak-anaknya. Namun, seringkali seorang anak laki-laki setelah menikah tanpa sadar menurunkan kadar perhatiannya terhadap ibu. Ia lebih sibuk dengan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan tanggung jawab barunya sebagai suami. Padahal, pernikahan tidak menggugurkan kewajiban berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab kepada ibu tetap melekat seumur hidup, bahkan setelah anak memiliki keluarga sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan kedudukan ibu pada posisi yang sangat tinggi. Ketika seorang sahabat bertanya, "Siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Ditanyakan lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Baru setelah itu beliau berkata, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi bukti nyata betapa Islam memuliakan ibu 3 kali lebih tinggi dari ayah. Karena perjuangan ibu begitu besar dalam membentuk kehidupan anak. Oleh sebab itu, penting bagi setiap anak laki-laki untuk memahami bahwa setelah menikah, kewajiban terhadap ibu tidak berakhir, melainkan berubah bentuk. Dari yang semula hanya dalam pengasuhan menjadi dalam bentuk perhatian, pelayanan, kasih sayang, dan keseimbangan antara tanggung jawab kepada istri dan ibu. Berikut adalah 5 kewajiban utama anak laki-laki terhadap ibunya setelah menikah. 1. Berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu merupakan kewajiban utama dan tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau status pernikahan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua ditempatkan setelah kewajiban tauhid, menandakan betapa besar kedudukan berbakti kepada mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak laki-laki, kewajiban ini tetap berlaku bahkan setelah ia memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Berbakti kepada ibu berarti berbuat baik secara lahir dan batin. Secara lahir, anak diwajibkan membantu, melayani, dan memenuhi kebutuhan ibunya. Secara batin, berbakti berarti menumbuhkan rasa hormat, kasih, dan cinta tanpa syarat. Banyak ulama menafsirkan bahwa ihsan, berbuat baik, kepada ibu bukan hanya sebatas materi, tetapi juga meliputi kelembutan sikap, tutur kata yang sopan, serta kesediaan mendengar keluh kesahnya. Ketika seorang anak berbicara dengan ibunya, hendaklah ia menundukkan suara, tidak membentak, dan tidak menampakkan wajah masam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai amal yang paling dicintai Allah setelah sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, Rasulullah menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Ketika ditanya lagi, beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Ini menunjukkan bahwa kedudukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua,
sangat tinggi dalam pandangan Islam. Seorang anak yang berbakti kepada ibunya akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, rezeki yang luas, dan ketenangan batin. Setelah menikah, bentuk bakti kepada ibu mungkin berbeda dari sebelumnya, namun semangatnya tidak boleh pudar. Anak harus tetap mengunjungi ibunya, menanyakan kabarnya, memberikan nafkah, serta memenuhi keinginannya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ibu tidak boleh dijadikan pihak kedua setelah istri, namun ditempatkan sebagai sosok yang harus terus dihormati dan disayangi. Berbakti kepada ibu adalah cermin keimanan dan jalan menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah. 2. Bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam. Setelah menikah, seorang anak laki-laki memiliki 2 tanggung jawab besar dalam hal finansial, kepada istrinya dan kepada ibunya. Islam tidak mengajarkan untuk mengabaikan salah satu di antara keduanya. Namun, adil di sini bukan berarti sama rata secara jumlah, melainkan proporsional sesuai kebutuhan dan kewajiban. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan kepada orang tua termasuk dalam amal yang diwajibkan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memberi nafkah dengan bijak. Dalam sebuah hadis disebutkan, 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menafkahi keluarga termasuk ibadah yang sangat bernilai. Maka dari itu, ketika seorang anak menafkahi ibunya, ia bukan hanya menjalankan kewajiban sosial, tetapi juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak anak yang setelah menikah merasa bahwa tanggung jawab finansial hanya kepada istrinya. Padahal, jika ibu masih membutuhkan bantuan, maka memberi nafkah kepada ibu adalah kewajiban moral dan spiritual. Sebaliknya, seorang anak juga tidak boleh menelantarkan istri dengan alasan berlebihan membantu ibunya. Islam menuntut keseimbangan dan keadilan. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa keadilan seorang suami mencerminkan keimanan dan kematangan spiritualnya, karena ia harus mampu menempatkan hak setiap pihak sesuai porsinya. Sikap adil dalam nafkah juga harus disertai niat yang benar. Jangan sampai seorang anak menafkahi ibunya dengan terpaksa atau karena tekanan sosial. Nafkah yang diberikan kepada ibu harus disertai keikhlasan dan kasih sayang, karena setiap pemberian kepada orang tua bernilai sedekah besar. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menjadi dasar bahwa membantu orang tua, termasuk ibu, adalah bagian dari pengabdian kepada keluarga yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merawat dengan baik. Merawat ibu dengan baik merupakan wujud nyata dari kasih sayang dan rasa terima kasih atas jasa yang tak terbalas. Ketika ibu mulai menua atau sakit, maka anaklah yang seharusnya menjadi sandaran dan penolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil.'" Ayat ini menekankan pentingnya kelembutan hati dalam memperlakukan orang tua, terutama di masa tuanya yang rentan dan sensitif. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada mereka yang mengabaikan kesempatan berbakti kepada orang tua di masa hidupnya. Dalam hadis Sahih, beliau bersabda, "Celakalah, celakalah, celakalah." Para sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, salah satunya atau keduanya, lalu ia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa kesempatan berbakti kepada ibu adalah peluang emas menuju surga yang tidak boleh disia-siakan. Merawat ibu bukan sekadar tugas fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Ketika ibu sakit atau lemah, anak harus bersabar, tidak mengeluh, dan tetap melayaninya dengan penuh hormat. Sebagian ulama menuturkan bahwa ketika seorang anak memandikan ibunya, menyuapinya, atau merawatnya di masa tua, maka setiap sentuhannya menjadi amal yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang melayani ibunya dengan ikhlas akan memperoleh ridho Allah serta ampunan atas dosanya. Dalam konteks modern, merawat ibu juga berarti menjaga kenyamanannya di usia senja, memastikan ia tidak kesepian, mendengarkan keluh kesahnya, dan tidak menempatkannya di tempat yang jauh dari keluarga tanpa alasan mendesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi teladan dalam hal ini. Beliau sangat lembut terhadap ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah, dan selalu menyambutnya dengan penuh hormat. Maka, anak yang mampu merawat ibunya dengan baik berarti ia telah meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Meringankan beban ibu. Kewajiban keempat bagi anak laki-laki setelah menikah adalah meringankan beban ibunya. Seiring bertambahnya usia, ibu mulai kehilangan kekuatan fisik dan mungkin mengalami tekanan mental atau ekonomi. Disinilah anak laki-laki berperan untuk menjadi penopang dan pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya." Quran Surat Al-Ahqaf 15. Ayat ini menunjukkan bahwa bentuk kebaikan kepada orang tua termasuk membantu mereka dalam kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pentingnya meringankan beban orang tua dan keluarga. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Termasuk dalam kategori keluarga adalah ibu. Meringankan beban ibu tidak selalu berarti memberi uang, tetapi juga memberikan tenaga, waktu, dan dukungan emosional. Anak yang menyempatkan diri menolong ibunya dalam urusan rumah, mengurus kebutuhannya, atau menemaninya berbicara, sejatinya telah meringankan beban hidupnya. Ulama besar seperti Imam Nawawi menafsirkan bahwa meringankan beban orang tua juga termasuk menghindarkan mereka dari kekhawatiran dan kesedihan. Artinya, seorang anak tidak boleh membuat ibunya cemas karena masalah rumah tangga, kesalahan moral, atau konflik dengan istri. Justru, ia harus menjadi sumber ketenangan bagi ibunya, memastikan bahwa sang ibu hidup dalam kedamaian dan bahagia di masa tuanya. Meringankan beban berarti menghadirkan rasa tenteram di hati ibu. Selain itu, anak harus berhati-hati agar tidak menjadikan ibunya sebagai pihak yang tersisih dalam rumah tangga. Jangan sampai ibu merasa sendirian karena anak sibuk dengan keluarga barunya. Islam memerintahkan keseimbangan, menyenangkan hati istri tanpa mengabaikan hak ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membahagiakan orang tuanya, maka Allah akan membahagiakannya di dunia dan akhirat." Maka, meringankan beban ibu adalah jalan menuju keberkahan dan kebahagiaan abadi. 5. Selalu menjaga perasaan ibu. Menjaga perasaan ibu merupakan bentuk tertinggi dari adab dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang anak berkata kasar atau menunjukkan sikap yang menyakiti hati orang tuanya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bahkan sekadar mengeluh atau bersuara tinggi kepada ibu sudah termasuk perbuatan durhaka menurut para ulama tafsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga perasaan ibu bukan sekadar adab, tetapi juga kunci untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang menyinggung, mengabaikan, atau membuat ibunya menangis telah mengundang murka Allah, meskipun ia banyak beribadah. Karena itu, menjaga perasaan ibu menjadi salah satu kewajiban terbesar dalam kehidupan seorang anak. Setelah menikah,
menjaga perasaan ibu menjadi ujian tersendiri. Kadang, muncul perbedaan antara keinginan ibu dan istri. Dalam kondisi seperti ini, anak harus bersikap bijak. Ia tidak boleh memihak salah satu dengan cara yang menyakiti pihak lain. Jika ada perbedaan pandangan, hendaknya ia menenangkan ibunya dengan kata-kata lembut dan tidak menunjukkan sikap membela istri secara berlebihan di depan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menggunakan kelembutan dan hikmah dalam setiap perbedaan agar tidak ada hati yang terluka. Menjaga perasaan ibu juga berarti tidak melupakan hari-hari penting seperti ulang tahun, momen sakit, atau kesepian. Kehadiran seorang anak dan kata-kata yang menenangkan mampu menjadi obat bagi hati seorang ibu. Ibu tidak selalu membutuhkan materi, tetapi membutuhkan perhatian dan rasa dihargai. Dengan menjaga perasaan ibu, seorang anak sesungguhnya sedang menjaga keberkahan hidupnya. Karena doa ibu adalah senjata yang paling kuat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berbakti kepada ibu setelah menikah bukan sekadar kewajiban moral, melainkan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak laki-laki yang mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kepada istri dan kewajiban kepada ibu telah menunjukkan keimanan dan kematangan akhlaknya. Ia memahami bahwa cinta kepada istri tidak boleh menghapus cinta dan bakti kepada ibu. Justru keduanya harus berjalan beriringan dalam harmoni. Islam mengajarkan bahwa keberkahan rumah tangga tidak hanya datang dari kasih sayang antara suami dan istri, tetapi juga dari ridho dan doa seorang ibu. Anak yang mengabaikan ibunya setelah menikah akan kehilangan keberkahan tersebut, sedangkan anak yang terus menjaga hubungan baik dengan ibunya akan dilimpahkan rahmat dan kemudahan hidup. Karena doa seorang ibu dapat membuka pintu rezeki dan keselamatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Semoga setiap anak laki-laki mampu menunaikan 5 kewajiban besar ini: berbakti kepada ibu, bersikap adil dalam nafkah, merawat dengan kasih, meringankan bebannya, dan menjaga perasaannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Karena di balik senyum seorang ibu tersimpan ridho Allah, dan di balik air matanya tersimpan murkanya. Barang siapa mampu menjaga ibunya dengan tulus, maka insya Allah ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.